itu, mari berdoa. Amin. Kita membuka kitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42 dari bangga antara berjudul Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yesus dari Arimatea, dia melihat Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak murni dengan minyak harum, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengatakannya dengan kain lenan dan mengukuhinya dengan minyak, dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman-Nya, yang melihara dan melakukan dalam hidup kita. Salam. 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 Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah melewati momen Jumat Agung, momen Paskah, tapi saya mengajak kita untuk flashback kembali, melihat satu peristiwa yang sangat luar biasa, menarik perhatian saya. Bahkan saya rindu bahwa peristiwa ini boleh menjadi satu berkat bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, menarik bahwa bagian ini dicatat oleh keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat peristiwa ini, yakni ada seorang yang bernama Yusuf Arimatea dan Nikodemus melakukan hal yang luar biasa. Yang pertama yang kita akan belajar adalah Yusuf Arimatea dan Nikodemus ini adalah orang kaya dan orang terpandang. Yusuf Arimatea ini bukan nama. Arimatea ini nama tempat. Yusuf Arimatea bukan sama kayak ini jitlah orang, berarti dia pun family orang. Arimatea itu bukan family. Arimatea itu nama tempat. Jadi Yusuf Arimatea atau Yusuf yang berasal dari kota Arimatea bersama dengan Nikodemus ini, mereka adalah orang kaya, bukan saja kaya, tapi mereka adalah orang terpandang. Mereka punya jabatan, mereka punya kedudukan dalam umat Yahudi. Saya akan memberikan ayat-ayat referensi, Bapak Mama tolong perhatikan di layar, saya akan membacakan kepada kita. Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Markus 15 ayat 43, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lukas 23 ayat 50 adalah seorang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Yohanes 3 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Yohanes 19 ayat 39, dan juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus.
ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. 50 kati itu dia sama dengan 30 kilo. Supaya memahami ini, saya lupa kasih di slide, tapi saya ambil terjemahan lain, yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nikodemus yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada waktu malam, pergi juga bersama dengan Yusuf. Nikodemus membawa ramuan mur dan gaharu, seluruhnya kira-kira 30 kilogram. Jadi kalau orang pada waktu itu mampu membeli gaharu, mur, ini adalah barang-barang mahal yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Nah, di sini kita melihat bahwa dua orang ini, tadi ayat-ayat yang saya tampilkan, bahwa mereka adalah orang kaya, mereka orang pemuka agama Yahudi, mereka adalah anggota majelis agama Yahudi. Tidak itu hanya itu, bahwa Nikodemus disebut bahwa dia itu pemimpin Yahudi. Tidak hanya pemimpin Yahudi, tapi dia juga adalah seorang pengajar. Nah, dua orang ini sama-sama mempersiapkan penguburan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Mereka menggunakan kekayaan mereka, mereka menggunakan kedudukan yang tinggi untuk melayani Tuhan dan menghormati Tuhan yang telah mati. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kedua orang ini menggunakan apa yang mereka punya. Yusuf Arimatea atau Yusuf dan orang Arimatea ini dengan kedudukan yang dia punya, dia lalu menghadap Pilatus meminta mayat Yesus. Tidak hanya itu, mereka membeli kain lena untuk membungkus mayat Yesus. Artinya ada uang yang dikeluarkan. Dan yang paling mengagetkan, ingat bahwa mayat bagi orang Yahudi adalah najis. Jadi orang yang bersentuhan dengan mayat itu mereka menjadi najis. Orang tidak bisa mendekatkan diri dengan orang yang menyentuh mayat untuk beberapa minggu kemudian, lalu mereka harus ditahirkan kembali. Tapi kedua orang ini melakukan pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang najis, dan yang paling luar biasa, Yusuf orang Arimatea ini memberikan ukuran yang belum pernah untuk mempersiapkan atau menguburkan mayat Yesus. Bukankah ini teladan yang sangat luar biasa? Terutama bagi orang yang punya kedudukan. Dan juga orang yang punya harta atau punya uang, misalnya punya kekayaan. Maka kita menggunakan itu untuk melayani Tuhan, menghormati Tuhan, seperti apa yang dilakukan Tuhan. Adalah kemungkinan Bapak Mama bahwa Yusuf dan juga Nikodemus ini, waktu mereka melakukan itu, mereka juga kemungkinan besar belum mengetahui bahwa kematian Kristus itu demi pengampunan dosa manusia, termasuk dosa mereka. Karena mereka punya keyakinan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang membela mereka dari kekuasaan rohani. Jadi besar kemungkinan bahwa mereka juga tidak yakin atau belum memiliki keyakinan bahwa kematian Yesus itu demi pengampunan dosa manusia. Karena itu Bapak Mama, bahwa seharusnya kita yang sekarang ini sudah memahami bahwa kematian Kristus adalah demi pengampunan dosa manusia, dosa kita semua, maka sudah seharusnya kita menghormati Tuhan, kita melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya lalu duduk merenungkan ini bahwa hari-hari ini kenyataan yang ada,
Kalau kita membawa uang 100.000 ke pasar, terasa kurang? Betul, betul. Waktu kita bawa uang 100.000 ke pasar untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga kita, terasa kurang. Tapi coba renungkan waktu kita memberikan 100.000 bagi Tuhan, terasa terlalu besar. Amin, oh. Ini kenyataan. Terlalu besar itu doi kalau ketemu bawa ke Tuhan. Waktu ketemu bawa ke pasar, aduh ini tahu ketemu atur ini uang seperti apa supaya mencukupi kebutuhan. Tapi waktu ketemu bawa datang kepada Tuhan, terlalu besar. Saking besarnya ketemu Tuhan sendiri. Bahkan saking besarnya ketemu cari yang kadoli dan kasih pada kamu persembahan. Ketemu pilih yang paling besar menurut kita. Bahkan kalau mau jujur, waktu ketemu bikin acara syukuran, ketemu belanja 1 juta, 2 juta, kurang. Tapi coba cek amplop syukurannya untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dia belanja untuk pesta 4 juta, 5 juta, tapi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, dia sudah mampu untuk isi yang besar. Mungkin boleh-boleh 100.000 atau 50.000. Ini teguran untuk kita semua. 2 orang ini mungkin memang berpikir bahwa ya karena 2 orang itu memberi lebih karena mereka orang kaya. Tapi ingatlah bahwa janda yang miskin jika dia memberi kepada Tuhan, dia juga mendapat puji karena dia memberi dari apa yang dia punya. Ini pelajaran pertama bagi kita. Yang kedua, Bapak Mama, siapa Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus? Yang kedua yang saya angkat di sini adalah Yusuf Arimatea dan Nikodemus ini adalah murid rahasia. Saya kasih kutip, tanda kutip pada kata rahasia ini. Mereka berdua ini adalah murid rahasia. Yang dimaksud di sini adalah keduanya adalah murid Tuhan, pengikut Tuhan Yesus, tetapi secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Hal ini dikatakan secara eksplisit dalam pembacaan kita tadi. Ayat yang ke-38 dikatakan di sana sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dia murid Tuhan Yesus tapi secara sembunyi-sembunyi. Ya. Lalu siapa ini Nikodemus? Nikodemus kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 1 dan ayat yang kedua, tapi saya membacakan ayatnya yang kedua saja. Ia datang pada waktu malam. Nikodemus ini dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan lalu dia bertanya tentang kelahiran kembali. Pertanyaannya, mengapa dia datang pada waktu malam? Adalah kemungkinan bahwa dia takut orang lain tahu dia kalau dia berjumpa dengan Yesus pada waktu siang. Karena itu dia memilih waktu yang tepat, yaitu malam. Mau diam-diam, orang susah tahu, orang sudah melihat dia pertemuan dengan Yesus. Bapak-bapak, saudara-saudara, pada waktu itu orang yang mengikuti Tuhan, orang yang bersama-sama dengan Tuhan, yang mau menjadi murid Tuhan itu dikucilkan. Dan lihat di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-22. Yohanes 9 ayat 22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia Mesias akan dikucilkan. Jadi orang yang mengaku bahwa ini Mesias, Yesus Kristus itu adalah Mesias, dia akan dikucilkan. Ya, dia akan dikucilkan. Untuk memahami ini, Bapak Ibu, satu orang yang namanya B. Thomas, dia menjelaskan begini. Dalam setiap zaman, Yesus mempunyai beberapa murid rahasia, seperti Yusuf dan Nikodemus. Alasan mereka menjadi murid rahasia adalah pertama,
karena bahaya mengelilingi mereka. Kedua, kecenderungan alamiah mereka, artinya pembawaan begitu takut. Ketiga, tidak lengkapnya iman mereka secara mendasar, jadi belum punya pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus itu. Jadi mereka memilih untuk percaya tapi tidak mau menunjukkan itu. Ya, karena itu bahwa dua orang ini juga percaya pada ajaran-ajaran Yesus, tapi mereka tidak mau menampilkan diri mereka, mengingat bahwa mereka ini adalah pemuka agama Yahudi. Mereka berdua itu adalah anggota Sanhedrin, pemuka agama Yahudi. Nah, itu sebabnya tadi penjelasan Thomas di atas itu, dia bilang setiap zaman selalu ada murid rahasia. Mereka percaya kepada Yesus, tapi ada banyak alasan dan juga ketakutan membuat mereka takut untuk mengikuti Tuhan. Tapi secara diam-diam mereka mengikuti ajaran Tuhan. Karena itu Bapak Mama, terkait ini, terkait mengikuti Tuhan secara sembunyi-sembunyi, ada seorang namanya J.R. Thompson mengatakan 3 hal. Mengikuti Tuhan secara sembunyi-sembunyi adalah ketidaktaatan kepadanya dan tidak menghormatinya. Kedua, mengikuti Tuhan secara sembunyi-sembunyi itu menghambat pertumbuhan rohani. Lalu yang ketiga, mengikuti Tuhan secara sembunyi-sembunyi itu tidak menguntungkan gereja. Jadi di komentar ini, berarti ini menunjukkan bahwa sikap kedua terkait mengikuti Tuhan secara sembunyi-sembunyi ini adalah sesuatu yang salah. Dan itu membuat mereka tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan dalam hal ini kita tidak perlu mencontohnya. Kita sebagai anak-anak tidak bisa untuk menyembunyikan identitas kita di hadapan Tuhan. Duduk sama-sama, orang bilang agama ini sangat sensitif. Demi menjaga kenyamanan teman, kita tidak mau omong Tuhan Yesus. Demi menjaga relasi, kita takut menampilkan diri kita sebagai anak Tuhan. Kita percaya Tuhan, maka kita sama sok pamer. Orang yang tidak mengakui, orang yang percaya tapi menyembunyikan, maka kita dengarkan bahwa Thompson ini memberikan penjelasan yang benar bahwa itu merupakan ketidaktaatan kepada Tuhan dan juga tidak mengalami pertumbuhan secara rohani dan tidak menguntungkan gereja. Karena itu Bapak, hal ini tidak perlu kita teladani dari dua orang ini. Yang ketiga yang saya angkat di sini Pak, setelah itu mereka murid rahasia ini, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ini, sama-sama keluar dari persembunyian mereka. Saya kasih tanda kutip pada kata persembunyian. Tadinya mereka menjadi murid rahasia, mengikuti ajaran Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, tapi secara sembunyi-sembunyi. Jadi dari sekian lama waktu mereka sembunyi-sembunyi karena takut Bapak Ibu, tapi pada waktu Tuhan Yesus sudah mati, justru keduanya keluar dari persembunyian mereka. Mereka berani tampil. Mereka berani tampil menunjukkan kasih mereka dan penghormatan mereka, tanpa peduli lagi dengan identitas mereka sebagai anggota Sanhedrin. Tidak peduli lagi dengan kedudukan mereka di mata umat Yahudi. Mereka sudah tidak takut dikucilkan. Mereka tidak takut jabatan mereka. Tidak peduli lagi dengan aib salib itu. Ingat, saya sudah menjelaskan bahwa salib adalah lambang terkutuk. Mereka sudah tidak peduli lagi orang mau ngomong apa tentang mereka. Mau salib itu aib, tapi mereka lalu
muncul. Dalam pembacaan kita tadi ayat 38-39, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus. Mereka tampil, Yusuf tampil langsung menghadap Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Pilatus meluruskan permintaan, lalu datanglah ia dan menurunkan mayatnya. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dan minyak gahar, kira-kira 50 kati beratnya atau 30 kilogram. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi, ia menguburkan mayat. Pertanyaannya di sini, apa yang menjadi penyebabnya mereka tampil? Apa yang menjadi penyebabnya mereka menunjukkan diri mereka di depan kita? Ini harus kita lihat. Ada beberapa kemungkinan. Lagi-lagi Thomas menjelaskan begini. Mungkin ada beberapa. Yang pertama, tingkah laku waktu Yesus masih hidup sampai ia disalibkan. Waktu disalibkan, Yesus sendiri berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Sampai 7 perkataan Yesus ungkapkan di atas kursi. Dia begitu penuh kasih, lemah lembut, tidak marah atau tidak dingin. Yang kedua, tingkah laku yang begitu jahat dari tokoh Yahudi. Mereka melihat sendiri bagaimana orang Yahudi begitu jahat terhadap Yesus. Dan yang ketiga, ini juga bisa datang dari sikap Pontius Pilatus yang jelas menentang orang-orang Yahudi dan memihak kepada Yesus. Dan yang keempat, bukti dari alam seperti matahari berhenti bersinar, gempa bumi, sobeknya tirai bait suci, dan juga kematian Yesus sendiri. Bisa jadi itu menjadi penyebab dua orang ini sudah tidak takut lagi dan mereka tampil beriman. Mana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Ada seorang jemaat mengatakan begini, dia juga punya rasa takut. Tapi waktu rasa takut itu hilang, dia tunggu mati saja. Dan ini benar. Kuasa salib melenyapkan rasa takut sehingga membuat mereka yang tadinya takut menjadi berani untuk tampil. Tapi menarik Bapak Mama, lepas bahwa apa yang menjadi penyebab mereka tampil, tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea atau Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak banyak orang yang menunjukkan sikap pro terhadap Yesus dalam situasi semacam ini. Murid-murid saja tidak ada yang memikirkan tentang mayat Yesus di sana. Di mana murid-murid ini? Murid-murid yang secara terang-terangan ikut dia menghilang. Sedangkan dua murid yang sembunyi-sembunyi ikutkan Yesus, mereka tampil di situ dengan mempertaruhkan reputasi mereka, dengan mempertaruhkan keamanan mereka. Mereka tampil di situ. Yusuf menghadap Pilatus, gubernur Romawi, lalu dia meminta mayat Yesus, memperlakukan Yesus sebagai orang terhormat, sebagai raja terhormat. Dua orang ini memperlakukan Yesus, jasad Yesus bukan sebagai seorang penjahat. Kalau kita membandingkan dengan 2 Tawarik 16 ayat 14, Bapak Ibu, bahwa orang merempah-rempahi mayat Yesus, membungkusnya dengan baik, itu adalah dilakukan kepada orang terhormat. Tapi untuk orang penjahat saya perlu lakukan itu. Dua orang ini tampil memperlakukan mayat Yesus secara terhormat. Bapak Mama,
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ini adalah penggenapan kata-kata Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus melayani dan sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Karena itu jangan bangga dengan pencapaian sekarang. Jangan lihat yang orang lain, lu sama ke beta, beta rajin gereja, beta rajin berdoa, sama ke lu. Lu mau hidup begitu sama, lu hanya hidup begitu. Ingat ya, murid sembunyi ini bukan dia menyangkal Yesus, bukan murid yang menyangkal Yesus, hanya tidak berani tampil, tidak berani menunjukkan identitas mereka. Kalau saat ini kita ada di depan, kita punya rohani yang aktif, berdoalah supaya tetap ada di depan. Jangan sampai kita ada pada kata kemudian. Amin. Jangan sampai ada pada kata kemudian. Dan puji Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersiapkan jasad Yesus, menguburkan Yesus Kristus secara layak. Alkitab tidak mencatat bahwa setelah kebangkitan Kristus, reaksi dua orang ini seperti apa. Tapi saya percaya bahwa dua orang ini bersukacita atas kebangkitan Yesus. Ada seorang yang dia kira-kira berimajinasi. Dia berimajinasi, seandainya Yusuf Arimatea dia ada pada zaman sekarang, pasti dia sudah diundang untuk podcast kemana-mana, masuk wawancara TV. Masalahnya Yusuf yang mempersiapkan jasad Yesus, tiba-tiba Yesus bangkit. Mungkin lo panggil Yusuf untuk wawancara dia. Betul kok, yang waktu lu siapkan itu mayat yang kostum itu mayat Yesus dan bukan orang lain kok. Soalnya ada banyak orang yang curiga bahwa mayat Yesus itu dicuri. Lu yakin? Mungkin Yusuf Arimatea dan Nikodemus ini satu undang di sana untuk wawancara, satu undang di sana untuk menyelidiki kebenaran. Dan saya membayangkan bahwa waktu Yesus bangkit, dua orang ini mengalami sukacita yang luar biasa. Apa pelajaran rohani bagi kita? Mama saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus sudah menebus kita dari dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Apakah kita mau menyaksikan itu kepada orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Tuhan? Apakah kita takut menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita takut nanti orang ngomong kita, orang bilang apa, tidak enak. Tapi dari dua orang ini kita dapat belajar bahwa Kristus yang mati demi dosa kita, yang makin memberikan pengharapan kepada kita, harus membuat kita semakin mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan dengan semua yang kita, dengan tubuh kita, harta kekayaan kita, apa yang kita punyai, mari kita tunjukkan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ada orang dalam beta mengasihi Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, tapi tidak mau ikut kebaktian. Mau dukung pekerjaan Tuhan, dia dukung, tapi tidak mau ikut kebaktian. Atau ada orang diberikan, ikut kebaktian sama kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain-lain, beta selalu bosan sama. Ini mengalami kepincaran. Ingat, kita berdiri ini adalah murid Tuhan. Identitas kita adalah anak
Jangan identitas itu hanya ada pada profil Facebook. Tapi identitas itu kita paham menjadi kesaksian hidup kita. Anak muda mau dengan nona yang beragama lain, soalnya berani ngomong bahwa beta anak Tuhan. Demi cinta tidak mengakui Kristus, bahkan menyangkut Kristus. Nas pembimbing kita tadi Matius 10 ayat 32, mari kita membaca bersama-sama. Matius 10 ayat 32, 2, 3. Setiap orang aku juga akan. Saya minta sekali lagi kita baca ini secara keras. 2, 3. Setiap orang yang aku juga akan mengakuinya. Amin. Dirimu adalah anak Tuhan. Dimanapun kamu berada, kamu anak Tuhan. Jangan pernah sembunyikan identitasmu kepada dunia. Tuhan yang berkati kita semua. Mari kita terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi ini kami dapat belajar beberapa hal. Kami belajar kasih yang sungguh kepada Yesus Kristus. Dan juga kami belajar bahwa diri ini adalah murid Tuhan, karena kami harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Tuhan tolong